Selamat pagi pemirsa, kita jumpa lagi dalam acara Sarapan, Saran dan Harapan. Pemirsa, pagi ini kita akan membahas mengenai memburu pelaku, dalang, dan juga backing kasus Poso. Bersama saya ada dua narasumber. Yang pertama adalah Bapak Majen Purnawirawan TNI Mulyono, ini anggota Komisi 2 DPR RI, tapi juga sebagai pemantau Poso dan mantan Pansus Poso, gitu ya Pak ya. Selamat pagi Pak. Orang yang tepat untuk diajak bicara mengenai kasus Poso. Di sebelahnya ada praktisi hukum kita, Pak Muhammad Nasihan. Selamat pagi Pak Nasihan. Ya, mungkin saya akan ke Pak Mulyono dulu. Pak Mulyono, dari waktu jadi Pansus Poso pasti kan sudah menggali lebih dalam kasus ini. Pak, lebih dari 5 tahun kasus ini sudah bergulir. Nanti reda, nanti kemudian rame lagi, reda lagi. Sekarang pun kalau kemudian ada masalah lain, mungkin akan tertutup lagi Pak masalah Poso. Tapi tidak pernah selesai. Begitu banyak orang yang memberikan tanggapan mengenai kasus ini, termasuk barangkali yang mengatakan bahwa ini adalah bagian dari Jamaah Islamiyah dan lain-lain Pak. Kalau Bapak yang Bapak tahu bisa dibagi dengan kita Pak semua. Iya, terima kasih Mbak. Jadi masalah kasus Poso ini sendiri kan sebetulnya cukup lama, mulai dari tahun 1999 Mbak ya, sampai dengan sudah diadakan upaya-upaya perdamaian Malino dan sebagainya, yang dimulai sebetulnya dari masalah-masalah antar elit di sana. Antar elit ya Pak? Antar elit di sana dalam kaitan soal masalah kekuasaan. Bukan karena agama Pak? Sebelumnya antara itu dulu. Kemudian itu berkembang adanya friksi-friksi kecil antara pemuda yang akhirnya berkembang ada pihak-pihak yang menunggangi dari kepentingan-kepentingan agama. Namun demikian proses agama ini sebetulnya sudah mulai berhasil semua dicairkan dari berbagai perkembangan upaya-upaya dari pemerintah, dari aparat, dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama di sana sudah berjalan kondusif. Sehingga sebetulnya kalau dikatakan masalah agama sudah tidak ada. Iya, jadi ini tinggal sisa-sisa permasalahan-permasalahan yang belum diselesaikan, terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum. Nah, oleh sebab itu sekarang upaya-upaya lanjutan untuk proses penyelesaian ini melalui upaya penegakan hukum yang nanti Pak, waktu kita penegakan hukum di bidang apa nih Pak maksudnya Pak? Apa yang terjadi di sana yang belum kemudian diselesaikan hukumnya? Masalahnya dari berbagai kasus-kasus yang telah terjadi di sana itu kan menjadikan terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum. Iya, dan itu harus kemudian dan itu harus diangkat karena kita dalam rangka upaya membawa bangsa ini menjadi suatu bangsa yang benar-benar kemudian menjadi bangsa yang maju, kesejahteraan itu masalah yang hukum yang belum selesai itu ada jadi pemicu kemudian untuk kemudian timbul lagi masalah-masalah baru. Pak, pertanyaan saya, kan banyak orang juga yang menduga bahwa ada yang mendalangi sebetulnya. Waktu dikatakan ada pihak yang menunggangi, apa sih maksud pihak ini sebetulnya, motivasinya? Iya, tentunya ada pihak yang menunggangi itu kan adanya kepentingan-kepentingan dari kelompok-kelompok kecil Mbak ya. Kelompok kecil apa kelompok besar yang bermain di Jakarta juga Pak? Iya, menurut imat kami itu kelompok kecil Mbak. Kelompok-kelompok kecil yang berusaha untuk membawa daripada kondisi itu menjadikan supaya berbagai hal kepentingan mereka bisa terwadai. Antara lain yang disinggung kayak yang disampaikan Pak Indro Priyono, bahwa di sana itu ada usaha-usaha yang berkaitan dengan Jemaah Islamiyah. Betul itu Pak. Kalau menurut saya itu hal itu memang membutuhkan suatu pembuktian dan sebagainya, dan kita harapkan tentunya masyarakat di sana tidak tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh ulamanya pun tidak menginginkan daerah sana itu akan dipakai adanya usaha-usaha. Jadi gini, membutuhkan pembuktian, tapi kalau dari hasil pansus yang Bapak dapatkan dulu itu, ada tidak Pak Jamaah Islamiyah ini? Ini kan pertanyaan banyak orang, betul ini ada yang namanya Jamaah Islamiyah? Iya, dari yang kita sampaikan sebetulnya belum pada kategori bahwa di sana sebagai sampai tingkat sebagai basis untuk mengembangkan pada suatu Jemaah Islamiyah yang menyeluruh itu menurut saya masih membutuhkan pembuktian. Iya, pada dasarnya Bapak belum termasuk orang yang setuju bahwa di sana sudah ada jadi basis Jamaah Islamiyah. Oke, saya pindah. Pak Nasihan melihatnya bagaimana Pak kasus ini Pak? Ini cukup lama Pak kasus ini bergulir. Jadi memang kita bicarakan Poso ini betul-betul sesuatu yang sangat sensitif saat ini ya. Oleh karena saking sensitifnya ya
pertama yang ingin saya sampaikan adalah kita semua elemen bangsa, terutama para elit dan siapapun kelompoknya, coba sedikit membatasi diri untuk memberikan statement-statement, komentar-komentar yang malah membuat satu kegamangan, menimbulkan bukan makin redup tapi makin menyala, bukan makin surut tapi makin menjorok gitu. Ini sangat penting. Kenapa saya katakan demikian? Sungguh kita mengamati Poso ini tidak semudah apapun yang dibayangkan, dan kalau kita di sini tidaklah mengalami tingkat kesulitan seperti yang dialami kesulitan di lapangan sana, gitu ya. Siapapun itu, karena itu yang saya katakan bahwa ini sangat rentan untuk timbul provokator-provokator baru, yang dimana provokator itu kan bukan siapanya, tetapi apanya. Iya, apanya dan ingin apa sih? Iya, apanya dan ingin apa. Bisa jadi itu justru politikus, ulama, pendeta, pejabat, siapa saja, tidak peduli. Sepanjang dengan ucapannya, dengan statementnya, dengan sikapnya makin menimbulkan kegamangan dan rasa ketakutan, kepanikan rakyat makin tidak terlindungi, itulah provokator sebenarnya. Nah, karena itu kalau diagnosa saja belum bisa pas, analisa pasti juga keliru. Kalau input saja juga salah, outputnya pasti salah. Seperti ya tadi disinggung juga, saya sependapat dengan beliau, seperti BIN sekalipun atau mantan BIN sekalipun, kemudian dengan judgement begitu mudah bahwa ini disusupi atau disetir pihak asing atau jamaah Islamiyah tadi, cobalah itu kan juga makin rancu. Dan oleh karenanya beliau menyampaikan juga ini perlu pendalaman yang lebih dalam, gitu ya. Jadi tolong, sekarang ini banyak sekali persoalan-persoalan bangsa yang memerlukan pemikiran yang komprehensif dan perlu ditangani oleh semua elemen. Ya, Pak Nasihan, tapi yang jadi masalah di sini kan tidak pernah diselesaikan sampai tuntas. Ya. Jadi kalau kemudian reda sejenak, kemudian terpicu lagi. Saya kembali kepada statement saya di meja ini juga Oktober yang lalu, bahwa ini diagnosanya itu harus yang pas dulu ya. Karena semua ini memandangnya dari sisi yang berbeda. Sebenarnya bendanya sendiri belum jelas nih sama-sama, harusnya kita duduk sama-sama. Saya katakan hampir yakin bahwa diagnosanya belum secara keseluruhan. Sehingga oke, kita rembuk deh Malino 1, Malino 2, Malino 3. Ya, efektifnya ya di rundingan itu saja, aplikasinya kan juga tidak ada, gitu ya. Nah, penegakan hukum apapun dilakukan pada kasus apapun tidak akan pernah menyelesaikan persoalan yang secara komprehensif. Karena konsep penegakan hukum dengan pertahanan dan politik hukum itu sendiri ya sudah perlu disejajarkan, dan itu tidak mudah. Baik, waktu kemudian diadakan perundingan lagi baru-baru ini katanya buntu karena tokoh masyarakat ini katanya alot sekali untuk berunding. Jadi pertanyaan saya lebih jauh loh, masyarakat sendiri mau tidak kedamaian di sana sebetulnya? Saya ingin Pak Mulyono. Iya, kalau ditanyakan itu sudah jelas ya, bahwa masyarakat di sana itu jelas sangat mendambakan perdamaian. Itu kenapa sampai jelas. Kemudian dengan pemerintah daerahnya jadi alot di sana itu apa? Ya. Buntunya di mana? Saya jadi bingung di sana. Kalau saya menilai buntunya itu pada sisi ada pihak-pihak yang merasa penanganannya ini itu masih belum adil. Oh, baik. Ada pihak yang merasa kok saya sendiri yang ditekan, yang lain tidak. Pak Mulyono, ada juga statement yang mengatakan bahwa tokoh masyarakat itu jadi kemudian alot, kemudian tidak mau diajak mudah bekerja sama itu karena mereka pun mendapat tekanan dari pihak lain yang bermain di sini. Saya ingin tahu pendapatnya Pak Mulyono dan Pak Nasihan. Kita break sejenak ya Pak ya, kita kembali lagi di Sarapan Syarat dan Harapan. Inilah pergelaran hasil cipta karya manusia Indonesia. Wow! Indonesia. Wow! Sudahkah bahasa Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri? Masih pedulikah kita terhadap bahasa nasional kita?
Haruskah ragam lisan dan ragam tulis dipakai sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia? Haruskah sastra kita punah dalam kehidupan masyarakat kita? Untuk peduli terhadap semua itu, saksikanlah Binar Bahasa Indonesia yang Benar. Di Binar ada puisi, ada lagu, drama, diskusi, anekdot yang semuanya bertujuan untuk memelihara dan mengembangkan bahasa Indonesia. Hanya di TVRI, bersama saya, Susan Bahtiar. Ya pemirsa, kembali lagi di Sarapan Saran dan Harapan. Kita bahas lebih jauh mengenai kasus Poso. Tadi saya bertanya sama Pak Mulyono dan Pak Nasihan ya Pak ya, mengenai masalah orang yang ikut campur di sana. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Selalu di dalam adanya suatu peristiwa yang membawa berbagai pihak untuk terlibat, mesti kita berasumsi ada pihak-pihak yang mengendalikan. Ya, jadi waktu dalam perundingan itu Pak, si pihak ini berada di luar perundingan, ya, tapi dia menekan tokoh-tokoh masyarakat katanya. Itu bisa saja terjadi, Mbak. Bisa terjadi. Karena apa? Mereka adanya suatu konspirasi dengan tujuan yang saya sampaikan tadi, bahwa ini ada tidak untuk kemudian ada tujuan-tujuan tertentu. Pak, kita kan cukup banyak punya orang pintar. Kenapa tidak kemudian pihak yang menekan itu kita undang sekalian dalam rapat itu, supaya semua duduk sama-sama. Oke, maunya apa sih? Kita buka sama-sama begitu. Kalau nggak selesai kan Pak? Tapi apa Mbak juga sudah pernah ada yang menyampaikan siapa itu pihak yang menekan? Kan dalam sebegitu banyak, kita punya pansus, ada yang penyidik, ada BIN, ada macam-macam ceritanya Pak. Mas tidak terlihat kira-kira gambarannya? Ini kan Pak kasusnya bukan baru sebulan 2 bulan ya Pak ya, sudah 5 tahun lebih berjalan. Mestinya kan pemainnya dia lagi kan Pak? Ya menurut kita bisa disampaikan kayak demikian Mbak ya. Tapi sebenarnya kalau memang kita semua juga sudah tahu yang bersangkutan itu siapa dan sebagainya, kami kira pejabat baik dari aparat pemerintah maupun aparat keamanan, upaya-upaya yang dilakukan untuk mencari proses perdamaian, pasti beliau pun diundang ya. Jadi tapi Bapak, permasalahannya ini kan sampai saat ini masih samar orang yang dikatakan bahwa ada pihak-pihak yang berada di belakangnya. Tapi mari kita minta kepada yang menyampaikan hal tersebut, tunjuk siapa. Nah, kan nyatanya kan sampai sekarang nggak ada. Sehingga sebenarnya masalah-masalah demikian itu selalu menjadi tanda tanya besar. Baik Pak, saya pindah ke Pak Nasihan. Pak Nasihan bagaimana Pak? Jadi pertama, Poso adalah satu daerah yang atau kasus yang spesifik adalah gitu ya. Nah, kenapa? Karena memang dari historical memang lama itu. Dan selama penanganan itu juga tidak secara konkret pemerintah itu menemukan sebab yang pasti itu apa, gitu ya. Karena saya sejak dulu tekankan bahwa saya kurang yakin bahwa itu juga muncul diakibatkan oleh ada perebutan kekuasaan yang satu daerah di Bupati waktu itu ya. Itu kemudian muncul sedemikian. Nah, tetapi ingat bahwa potensi persoalan bangsa itu begitu besar. Banyak isu yang kemudian dicurigai oleh masyarakat. Banyak sekali ini. Kalau apakah itu nggak boleh aja, tampung aja semuanya. Kemudian saya setuju tadi duduk satu meja, diundang semua. Karena ini bisa jadi juga isu memuluskan KKN gaya baru itu kan konspirasi kolektif untuk nyolong duit rakyat ini kan yang PP37 gitu. Kata Pak Mulyono tadi kan susah mengundang orang bayangan ini. Kita nggak pernah tahu sebetulnya siapa. Bukan orang bayangan, tidak pernah kita akan pernah berpikir mengundang orang bayangan. Tetapi orang bayangan itu juga tidak perlu disebut ketika yang disebut itu, yang menyebut itu tidak bisa menindaklanjuti secara profesional. Misalnya ini ada aktor intelektualnya, jangan omongkan itu. Karena ketika tidak bisa menunjukkan, ketika image itu dibangun dengan kampanye seperti itu, masyarakat kemudian menagih. Loh, kalau memang sudah tahu, tangkap aja. Apa Nasihan, apa Pak Asir, apa siapa, apa Rezik, apa siapa, tangkap aja kalau memang iya. Jangan dikasih bumbu-bumbu yang semu, kemudian masyarakat menagih. Loh, kalau memang aktor intelektualnya itu ada,
dan telah disebut oleh badan resmi misalnya intelijen gitu ya. Kenapa mesti rakyat kecil-kecil? Kecil-kecil ini pelaku lapangan. Kalau itu betul paradigma seperti itu, maka diskriminasi dan keadilan tadilah memicu segala-galanya. Nah, karena itu sekarang juga ada orang mengkaitkan dengan hasil kemandirian Polri. Ilhalogeng kelompok ilhalogeng hitam-hitam itu semua tidak setuju dengan keberhasilan Polri menumpas narkoba, menumpas teroris, menumpas ini. Kemudian, dikasih case lah, dilarikan di sini sementara polisi mempunyai kewenangan untuk menjadi front terdepan. Nah, kalau sudah ini jangan normatif pendekatannya. Tadi saya katakan spesifik, nggak usah pakai nunggu diundang, nggak usah pakai nunggu di ini. Ayo proaktif, duduk bareng. Ayo Pak Tanto, apa yang perlu saya bantu? Nggak perlu nunggu surat resminya, belum ada permintaan itu. Negara sudah berdarah-darah. Mau NKRI sudah terancam, keamanan masyarakat sudah begitu gampang, pakai menunggu ada surat lah, inilah apa, SMS sekali 1 menit juga nyampe kok. Ayo Pak Panglima, Presiden, ayo duduk bareng. Ini, tolong jangan mengandalkan hanya polisi aja. Jadi kalau Pan ASEAN beranggapan ini bisa juga jadi pengalihan perhatian dari masalah-masalah lain. Bisa jadi, bisa karena jadi. juga kalau bicara mengenai kasus Poso ini, setiap kita punya masalah besar, tiba-tiba Poso bergolak lagi, pindah semua ke Poso, begitu kan? Betul. Terus kemudian reda sendiri. Kemudian kita punya masalah lagi, Poso bergolak lagi. Ketika pemerintah dihantam sedemikian besar mengenai uang pemerintahan daerah di DPR kan semuanya itu. Nah sekarang tiba-tiba meledak lagi. Ketika polisi sedang gigih, narkoba hancur. Saya pindah ke Pak Mulyono. Pak Mulyono setuju Pak, ini jangan-jangan memang dipelihara Pak, supaya buat mengalihkan perhatian. Saya tidak sependapat ya. Permasalahannya begini Mbak, kalau menurut saya penanganan Poso ini memang membutuhkan suatu langkah yang sangat intensif Mbak, dan terus menerus, tidak boleh terputus-putus. Terus kenapa kemudian kita tidak melakukan itu Pak? Langkah intensif yang terus menerus itu kan sudah terpikir dari awal pertama, tahun-tahun pertama. Kenapa tidak dilakukan? Sulitnya apa begitu? Memang sana kan permasalahan itu kompleks Mbak ya, kompleks. Kasus yang berkembangnya itu mulai dari masalah jaduk, masalah itu tadi perbedaan sampai pada friksi agama, sampai dengan masalah kekuasaan. Jadi oleh sebab itu sebetulnya penanganannya pun ini kan satu step dari step itu sudah berjalan Mbak. Hanya saja makanya pada tahapan sekarang itu tahapan yang sebetulnya sudah membaik, yaitu penegakan hukum. Jadi oleh sebab itu ini ya mari kita dukung semua untuk biar ini berjalan. Baik, waktu dilakukan penegakan hukum di mana Polri, TNI lebih tegas dan itu yang kita inginkan sebetulnya. Kemudian timbul masalah baru waktu dikatakan ada sekelompok warga yang terperangkap di tengah-tengah pertempuran dan yang meninggal itu warga sipil, begitu ya. Walaupun banyak disanggah bahwa warga sipil tersebut adalah warga sipil yang memegang senjata, jadi tidak masuk ke dalam warga sipil yang harusnya dilindungi. Kita akan bahas lebih jauh, kita akan break sejenak, tapi sarapan, saran dan harapan. Teman-teman, mau lihat serunya karton terbaru? Rere. Yang lucu. Rere, ada apa Rere? Percobaan dimulai. Jahil. Genius. Sudah selesai. Ruangan jadi setengah. Ceria. Ruangan pun jadi setengah. Pria juga aneh. Dan melakukan bermacam pertunjukan. Saksikan Osomat Sukun hanya di TVRI. Serangkaian informasi menarik dari berbagai cabang olahraga, baik dari dalam maupun luar negeri, dapat pula Anda saksikan melalui TVRI Sport pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ya pemirsa, masih mengenai kasus Poso di Sarapan, Saran dan Harapan. Saya berhenti waktu saya bertanya kepada Pak Mulyono tadi, Pak, waktu kemudian TNI dan Polri makin tegas, kita senang sebetulnya, tapi tiba-tiba ada cerita baru katanya bahwa warga sipil yang meninggal karena terperangkap di tengah-tengah pertempuran. Walaupun sanggahan sudah banyak bahwa warga sipil tersebut adalah yang mengangkat senjata juga. Ya, begini Mbak, para DPO ini kan saat ini berlindung di tengah masyarakat. Dan kebetulan
di mana para DPO ini berada, lingkungan masyarakat setempat belum memberikan suatu bantuan pada aparat mendorong untuk mereka menyerahkan diri. Masyarakat tidak memberikan bantuan itu karena mereka itu ya Pak ya ditekan oleh si orang-orang ini ya Pak, si DPO ini ya Pak ya, atau barangkali memang mereka pro dengan DPO-nya, kan bisa dua kemungkinan ya Pak ya. Bisa dua-duanya. Jadi masih belum ketahuan juga Pak. Kalau menurut saya itu juga di sana itu kan masalah hubungan kekerabatan kan kuat sekali. Jadi berkait pada yang ditanyakan Mbak tadi, kalau menurut saya terjadinya pada saat baku tembak itu ada masyarakat di tengah-tengah, itu juga bisa juga terjadi. Tapi biasanya begitu operasi itu dilaksanakan, itu masyarakat-masyarakat yang tidak terlibat itu dengan cepat juga dia akan menyingkir dari daerah itu. Jadi mestinya dan hal ini pun juga sebetulnya kita juga harus mempercayai dong dengan aparat yang ada di situ. Dari pihak aparat sudah menyatakan bahwa yang yang berada pada saat baku tembak itu memang semua ada masyarakat yang membantu, dan memang tidak untuk kemungkinan ada juga yang tidak sempat untuk berlari atau menyingkir dari daerah itu masih korban mungkin ada, tapi mungkin juga memang sebagian besar mereka yang ikut serta ya dalam pertempuran itu walaupun mereka warga sipil. Pak Nasihan. Iya. Jadi mulai detik ini cobalah himbauan kita adalah hentikan mendiskreditkan aparat, khususnya kepolisian yang telah berusaha bersusah payah melakukan penegakan hukum dengan melalui tahapan-tahapan yang sudah sangat profesional. Karena apa? Karena satu, tidak mungkinlah aparat itu bodoh kemudian polisi itu mengabaikan segala prosedur dan seenaknya saja. Cobalah berpikir untuk kesulitan mereka. Mereka ditaruh di front terdepan seperti itu, dengan situasi yang seperti itu, dengan aturan main yang seperti itu, ketat. Dan orang meneriakan HAM, memangnya HAM itu kita harus tutup mata ketika ada orang sudah berbuka atau itu berbuat yang begitu mengancam NKRI, mengancam Undang-Undang Dasar, mengancam hukum, mengancam keselamatan. Ini semua banyak komentator-komentator yang tidak mendukung kepada penyelesaian itu, tapi memberikan bumbu-bumbu yang seolah-olah memecah. Wah, lama-lama ini yang nggak kasus benar. Poso ini seperti pertandingan sepak bola yang komentatornya banyak sekali, lebih banyak daripada yang bermain. Saya rasa semua orang kemudian memberi komentar masing-masing. Tapi pertanyaan saya adalah, Pak Hendro Priyono berkali-kali mengatakan bahwa kita butuh undang-undang intelijen untuk barangkali menyelesaikan kasus kompleks kasus Poso. Panas ya? Saya sangat sependapat itu, karena operasi intelijen itu operasi yang sangat soft ya, operasi yang tidak masyarakat itu ibaratnya dicubit saja tidak terasa, itu kemana semua gitu loh. Masih ada enggak? Lebih bagus anggaran itu ke situ daripada ke DPR yang nganggur ini di DPRD kemudian kita rampok uang negara untuk menggaji mereka. Itu saja. Prajurit 1 batalion sama dengan 10 anggota DPR. Ini kan juga apa ini? Nah, sekarang saya setuju sekali dengan tadi itu. Fokus kita adalah coba community intelijen harus lebih. Bagaimana kita bernostalgia zaman dulu, intelijen yang zamannya semasa Pak LB Murdani, ibaratnya jarum jatuh aja. Di sana jatuh, belum jatuh di tanah kita sudah lihat, sudah tahu. Kok sekarang seperti ini? Padahal ini transparasi, jangan video porno saja yang transparasi. Informasi yang seperti ini. Saya ingin melihat apa sih sebenarnya produk intelijen yang mutakhir tentang Poso ini. Termasuk peraturannya itu, undang-undangnya itu. Ya itu lebih. Itu harus kita dorong. Kondisi seperti ini nggak mungkin. Pak Mulyono, bagaimana pendapat Bapak? Iya. Masalah soal yang ditanyakan ya soal RUU undang-undang intelijen ya, itu memang sangat dibutuhkan ya, saya sependapat. Tapi bukan berarti bahwa anggap dihadapkan dengan masalah soal keterbatasan anggaran, bukan. Terus tadi dikaitkan dengan masalah DPR dan sebagainya, saya pikir tidak perlu ke sana karena itu juga membutuhkan. Alasannya kita tidak punya undang-undang ini kenapa Pak? Masalah kemarin ini sebetulnya sudah masuk di DPR ya, draftnya ya. Tapi permasalahannya agaknya masih membutuhkan suatu pematangan daripada draft itu sendiri, karena
selalu kita berorientasi bagaimana HAM itu juga selalu berada meskipun operasi intelijen dilaksanakan tidak boleh meninggalkan masalah ini. Kan punya ya Pak ya, negara-negara lain kan memang punya gitu Pak ya, mereka punya masing-masing ya Pak dengan itu Pak. Dan kita baru sampai rancangan undang-undang. Sebelum-sebelumnya memang tidak dianggap perlu kita punya Pak. Barangkali sampai sekarang untuk diangkat menjadi undang-undang sampai sekarang belum ada Mbak. Undang-undang intelijen itu sampai sekarang belum ada. Iya, maksudnya sebelum-sebelumnya tidak pernah dianggap perlu untuk punya Pak, karena itu dia masih digodok sejak nggak selesai-selesai. Pasti itu diperlukan Mbak ya. Hanya saja untuk saat ini barangkali sekarang juga baru diajukan dalam bentuk pengolahan lebih lanjut rancangan undang-undang intelijen. Itu pun saat Pak Hendro berada di BIN kemarin, beliau pernah ajukan. Jadi Pak Hendro sudah teriak-teriak dengan UU, kemudian Pak Nasihan dan teman-teman di bidang hukum juga teriak-teriak dengan undang-undang tersebut, yang barangkali itu jadi payungnya barangkali Pak. Di negara yang penuh dengan teror, tanda kutip ya Pak ya, itu katanya undang-undang ini jadi alat penting untuk kita. Mudah-mudahan teman-teman di DPR kemudian titip ya Pak ya, buat teman-teman barangkali ini bisa dipercepat. Karena kita membutuhkan dan kasus Poso belum selesai-selesai. Tinggal 1 menit lagi, saya ingin Pak Nasihan kembali Pak Nasihan diulang bahwa komentator itu tidak berguna saat ini barangkali. Silakan. Ya, saya setuju seperti itu. Kalau kita hanya sebagai pengamat, janganlah pernah mimpi menjadi pemain, gitu loh. Karena pengamat ini jauh lebih mudah. Kita mengamatin Mike Tyson main, mulut kita berbusa-busa, kenapa tadi begini-begini. Tapi kalau jadi Mike Tyson sendiri, kenapa? Sejarah membuktikan seluruh pengamat yang telah menjadi pemain juga nggak bisa berbuat apa-apa. Itu karena itu percayakan kepada aparat, beri ruang gerak penyelesaian yang sebaik-baiknya, dan yakinilah bahwa itu juga tidak dimaksudkan untuk kepentingannya, tetapi untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan NKRI, untuk kepentingan hukum. Baik, mengamati barangkali boleh, tapi waktu memberi komentar dipikirkan dulu, jangan sampai menambahkan kerancuan yang sudah ada begitu. Kamilun, terima kasih banyak Pak Nasihan, terima kasih. Pemirsa, terima kasih banyak atas perhatian Anda, sampai jumpa lagi besok dalam acara Sarapan, Saran dan Harapan.